Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, bagi Anda yang sangat akrab dengan platform e-commerce atau tempat belanja online, jadi itu macam-macam, ada yang warnanya oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Jadi tempat-tempat belanja online itu, sebenarnya kalau soal belanja online itu saya mesti bertanya pada Frater karena beliau lebih muda, jadi paham soal-soal seperti itu. Mau cerita Frater? Enggak? Oh cerita ya. Bagaimana Romo? Kenapa? Pernah punya pengalaman belanja online nggak, Frater? Kalau pengalaman saya belanja online itu pernah. Ini kayak GoFood gitu atau Kenapa? GoFood itu belanja online nggak ya? Pesan makanan. Belanja barang toh ya? Oh barang. Pernah? Barang pernah. Sebelum saya berangkat ke sini pernah saya belanja online. Ya. Intinya adalah ketika Frater belanja online itu biasanya puas dengan ketika melihat barang dan ketika menerima barang itu enggak? Puas sih karena gambar yang di HP dengan wujudnya itu sama. Iya, Jadi sesuai dengan barangnya. Ya. Oke. Cuma sekali atau sudah beberapa kali? Dua kali, baru dua kali selama Dua-duanya puas. Dua-duanya puas. Puas, oke. Terima kasih, Frater. Sama-sama Romo. Dalam kesempatan seperti itu, belanja online yang kita lihat bahwa kalau iklannya itu kan biasanya 100% asli, lalu ada bahasa no kaleng-kaleng atau mutu terjamin, kualitas terjamin, tidak main-main dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang dalam kesempatan tertentu kita juga dikecewakan karena apa yang ditampilkan di situ ternyata ketika kita terima barangnya berbeda atau tidak sesuai dengan harapan. Tapi sebenarnya kita bisa mengecek dari apa ya namanya, kalau di bawah itu review. Review itu komentar orang akan barang-barang itu. Kalau reviewnya baik, biasanya barang itu sesuai dengan kualitas yang ditawarkan di platform itu. Tetapi kalau banyak orang merasa tidak puas, bisa jadi barangnya memang jelek atau tidak sesuai dengan harapan. Mengingat banyak orang zaman sekarang itu ada dua kemungkinan. Satu yang mudah percaya, gampang percaya. Biasanya orang yang mudah percaya itu juga mudah ditipu. Tetapi ada orang yang tipenya adalah bisa aware, artinya bisa mengecek dulu sebelum percaya pada sesuatu. Dan ketika kesempatan itu juga mestinya menjadi tempat bagi kita untuk cross check. Mengingat sekarang itu juga banyak barang palsu, uang aja palsu, beras aja pernah ada yang palsu, telur aja pernah ada yang palsu. Kita mesti melihat untuk memastikan bahwa yang kita beli itu memang kualitasnya baik, asli atau palsu. Dan penampilan yang baik kelihatannya di luar itu tidak menjamin kualitas yang baik ketika kita menerima. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, saya kira inilah kecaman yang diberikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mereka ini tampaknya sangat mementingkan penampilan luar. Dan apa yang dikecamkan oleh Yesus itu sebenarnya sesuatu yang sangat pedas, sangat nyelekit. Karena digambarkan iman mereka itu seperti kuburan yang di luar bagus, tapi sebenarnya isinya ya tulang belulang dan isinya mungkin juga kotoran juga. Artinya sesuatu yang tampaknya di luar itu baik, belum tentu di dalamnya itu sesuatu yang baik. Mereka ini disebut sebagai orang-orang yang mengatakan kami itu percaya dengan nubuat para nabi, tetapi kata-kata para nabi itu mereka tentang sendiri. Atau mereka mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi perbuatan mereka sehari-hari tidak mencerminkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Jadi kelihatan kan, sesuatu yang kelihatannya baik di penampilan luarnya, tetapi di dalamnya itu mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Sesuatu yang kelihatannya asli, tetapi di dalamnya kualitasnya belum tentu seperti ini. Dan kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat ini sebenarnya juga mengajak kita untuk secara gamblang menyadari apakah kita juga menghidupi iman yang sama, menghidupi iman yang kelihatannya asli,
kelihatannya baik, tetapi sebenarnya dalam hati kita mungkin tidak seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak juga bahwa baik kalau kita juga hidup secara seimbang, dalam arti di satu sisi perbuatan yang baik diimbangi atau berasal dari kedalaman hati yang baik. Tetapi jangan sampai kita memiliki kedalaman hati yang baik, niat yang baik, tetapi disimpan untuk sendiri, tidak ditampilkan kepada orang lain. Lah, apa gunanya untuk diri sendiri kalau tidak ditampilkan? Jadi mestinya ada sesuatu yang seimbang dari apa yang kita hayati setiap hari dengan apa yang kita tampilkan kepada banyak orang. Cara mengeceknya sebenarnya gampang, seperti ya review barang-barang online tadi. Kalau barang online tadi semakin banyak orang mengatakan bahwa barang itu baik, maka kita juga bisa mengecek apakah semakin banyak orang ketika kita berada di situ juga merasakan kebaikan yang sama. Jangan-jangan orang-orang di sekitar kita itu mengatakan baik, tetapi di belakang juga mengatakan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu mereview perbuatan iman kita dari apa yang dikatakan orang terhadap kita, seperti kalau kita belanja online tadi. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita senantiasa mohon rahmat kepada Tuhan, supaya kita selalu bukan hanya asli di luar, tetapi di dalam hati kita itu juga memang benar-benar menghayati iman yang baik, sehingga dengan demikian semakin banyak orang mereview baik kehadiran kita, mengenal kehadiran Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak. Dimuliakanlah nama Tuhan yang dulu hidup, kini dan sepanjang masa.